Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tema 7, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup atau benda hidup ya. Kemarin anak-anak sudah belajar macam-macam benda hidup apa saja dan benda yang tak hidup apa saja. Sekarang kita belajar tentang benda hidup ya, benda hidup. Nah, kita amati dulu gambar berikut ini. Ada gambar apa ya? Yang pertama ada gambar bayi ya, bayi. Kemudian semakin besar dia bisa merangkak, kemudian semakin besar bisa berjalan dan akhirnya sekolah ya. Ini urutan dari bayi, balita, anak-anak sampai sekolah ya. Kemudian ada lagi hewannya ini kucing ya, kucingnya masih bayi, kemudian anak kucing, kemudian menjadi kucing dewasa. Kemudian ada lagi tumbuhan dari tunas dulu kecil, kemudian bertambah tinggi, kemudian menjadi pohon pisang. Nah, dari sini anak-anak tahu nggak ya ciri benda hidup itu? Benda hidup itu yang pertama dia akan bertambah besar, kemudian bertambah tinggi dan bertambah berat. Coba kita perhatikan lagi tadi dari bayi menjadi anak-anak, menjadi balita. Ia bertambah tinggi enggak? Iya, panjangnya semakin bertambah, tingginya juga bertambah, beratnya pun bertambah. Ukuran bayinya juga semakin besar, apalagi kalau sekarang anak-anak sudah sekolah. Nah, otomatis ya tingginya juga bertambah, beratnya juga bertambah dan kemudian bertambah besar. Kalau hewan bagaimana? Iya sama, dia bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat juga. Kalau pohon pisang gimana? Sama ya, bertambah tinggi. Yang awalnya hanya kecil, kemudian bertambah tinggi, tambah tinggi lagi, bertambah besar juga. Otomatis beratnya pun juga bertambah ya. Ini adalah ciri dari benda hidup, yaitu dia bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Kalau benda tak hidup bisa nggak besarnya bertambah, tingginya bertambah, beratnya bertambah? Nggak bisa ya, dia akan tetap seperti awalnya. Misalkan ini buku, dari awal anak-anak mengenal buku, panjangnya ya segitu, besarnya segitu, beratnya juga segitu. Kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian tambah nggak? Dia nggak bertambah ya, tetap seperti itu. Jadi kalau benda yang tak hidup, dia beratnya tetap, tingginya tetap, dan besarnya juga tetap. Itu nggih. Nah, benda-benda itu pun meskipun tetap tapi dia memiliki tinggi yang berbeda-beda. Coba kita bandingkan ya, perhatikan yang pertama. Ada Siti dan Dayu. Mereka mempunyai dua penggaris dan masing-masing tingginya berbeda. Nah, kita bisa membandingkan dari dua penggaris ini. Coba kita bandingkan dengan kata lebih panjang. Nah, gimana? Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Ya kan, ketika diukur penggarisnya Siti lebih panjang. Kemudian pensil. Pensilnya Udin lebih panjang dari pensil Edo. Iya, ya. Nanti anak-anak di rumah juga bisa membandingkan antara benda satu dengan yang lain yang sejenis. Misalkan membandingkan buku ya, antara buku tulis dan buku gambar. Coba nanti dibandingkan lebih panjang yang mana. Atau bisa dengan pohon yang lain atau bunga ya. Bunga mawar lebih tinggi dari bunga melati misalkan. Atau pohon mangga lebih tinggi dari pohon pohon pisang misalnya, gitu ya, bisa. Nah, sekarang coba kita belajar berhitung di sini. Di sini Ustazah mempunyai telur ya, telur yang dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Ada keranjang besar dan juga keranjang kecil. Yang keranjang besar ada 4 dan berisi banyak telur. Kemudian ada keranjang kecil yang berjumlah 7.
Nah, kalau kita menghitung semuanya, jumlah telur semua ini ada 47. Keranjang besar kita anggap sebagai keranjang puluhan, dan keranjang kecil kita anggap sebagai keranjang satuan. Nah, kalau ada 4 keranjang besar, masing-masing keranjang jumlahnya 10 telur, berarti jumlah telur dalam keranjang besar berapa? 4, masing-masing 10, berarti ada 40. Kemudian yang keranjang kecil ada 7 keranjang, masing-masing keranjang isinya 1. Berarti berapa telur yang ada di keranjang kecil? Ada 7, berarti betul jumlahnya 47 ya. 47. Nah, ini anak-anak akan belajar tentang puluhan dan satuan. Anak-anak ketika mengucapkan bilangan, nama bilangan yang benar ya, 47, bukan 47, 46, 45. Karena apa? Nanti ini juga akan membantu anak-anak untuk membedakan puluhan dan juga satuan. Begitupun juga seterusnya, bilangan ratusan, ribuan, nanti juga akan mudah untuk membedakan. Kalau anak-anak sudah benar mengucapkan 47, ada puluhnya di situ, berarti yang termasuk dalam bilangan puluhan adalah angka 4-nya, 40. Nah, berarti 4 ini merupakan bilangan puluhan. Yang terakhir 7, dia berdiri sendiri ya, 7 berarti dia bilangan satuan, berdiri sendiri 1. Bisa ya? Yang 40 puluhan, 7 itu satuan ya. Nah, 47 kalau dituliskan seperti apa? 40 dan 7. Nah, berarti 47 kalau diuraikan 4 puluhan, 7 satuan. Angka 4 menempati tempat puluhan dan angka 7 menempati tempat satuan. Bisa ya sampai sini? Nanti anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah tidak banyak ya, hanya 2 saja. Yang pertama nanti anak-anak mengerjakan di tema 7 halaman 13, yaitu tadi tentang membandingkan panjang benda dengan kata lebih panjang atau lebih tinggi ya, di halaman 13. Kemudian yang kedua mengerjakan tema 7 halaman 18 dan 19, yaitu tadi tentang nilai tempat, puluhan dan satuan. Nanti ada 10 soal, insya Allah itu nanti mudah ya, anak-anak tinggal menuliskan saja. Yang penting ketika mengucapkan atau melafalkan nama bilangan itu yang betul, yang benar sesuai dengan kaidahnya. Kalau ada puluh ya dibaca 78, 88. Nah, nanti jika seperti itu sudah terbiasa, nanti anak-anak akan mudah untuk menentukan nilai tempat, puluhan dan satuan. Seperti itu nggih. Selamat belajar di rumah anak-anak, tetap semangat ya. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.